Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Sampurasun rokok. Nyobaan Marlboro. Nyar. Imane jeung video ngadon nyebutkeun merek Bae atung ke sponsor asu. Marlboro. Yuk semuanya kembali lagi di channel Pendaki Mager. Saya Gipari, Saya Dian Maghrib. Dian Maghrib dan Gipari Mager. Buat yang penasaran kenapa si pendakinya dinamain pendaki mager, jadi itu dulu saya lagi muncak ke Manglayang. Saya muncak ketemu sama rombongan lain yang lagi pada turun. Mereka lagi duduk istirahat. Saya ngajak tuh ke mereka, yuk kita balik lagi ke atas. Kita muncak kan belum nyobain muncak bareng aku. Dia bilang gak mau mager. Sama saya diginiin, apaan mager teh mari gerak digituin. Makanya pendaki ini dinamain pendaki mager, mari gerak. Mari gerak, bukan males gerak, ayo mari gerak, naik gunung. Healing kintil. Alah healing. Balik ke imah rungsing deui. Rungsing deui. Kan itu kan tujuan naik gunung. Healing ngising di puncak gunung. Tapi setiap perjalanan pasti ada kesan-kesan cerita dong. Jadi kemarin kan udah lama gak upload lagi video. Terus video-video kita yang kemarin itu gak nyebutin estimasi pendakian, gak nyebutin lokasi di mana, lewat jalur mana. Jadi cuma sekedar video-video singkat, cuma sekedar dokumentasi doang. Nah sekarang kenapa kita bukan ngupload video yang lagi muncak, tapi sekarang kita mau cerita tentang kejadian kemarin horor yang terjadi di gunung. Jadi cerita namanya teh Cihor. Naon Cihor teh? Cerita horor. Cilok horeng. Anjing horor dong. Ya, ima emang bener guys, kejadian nyata ima guys. Oh settingan, naon ima. Emang buat real ima. Buat kalian yang masih penasaran hantu itu ada atau enggak, mereka ada. Kalian kalau mau nantang, kalau mau penasaran pengen lihat sama hantu dia itu kayak gimana gini mikir tempatnya aja. Emang sih dulu juga saya pernah kayak gitu waktu di Gunung Manglayang, hantu itu ditantang. Saya minta mereka buat ngeluarin suara atau misalnya nampakin, tapi tetap gak ada. Jadi pernah kejadian, ini cerita dari teman saya, mereka muncak banyakan ke Gunung Manglayang, tapi itu juga di bumi perkemahannya mereka nggak sampai ke puncak. Mereka tuh di tenda, ceritanya terus yang gitu, yang horor-horor mereka ceritain dalam tenda sampai sompral kayak gimana. Dan ujung-ujungnya mereka disamperin sosok kakek-kakek gitu, pakai pangsi, pakai ikat. Kakek-kakek itu datang dan bilang, itu sena babaturan mana nu awakna badag, sena kade omonganna jaga. Nah, soalnya si yang orang yang badannya gede itu dia yang paling sompral di situ. Nah, gak lama dari situ kejadian katanya, jadi mereka lagi kumpul dalam tenda gara-gara di luar itu udah lagi hujan. Pas hujan udah mulai reda, dua orang diam di luar berdua sambil lihat pemandangan itu kan city light gitu, kota gitu. Pas dia lagi diem berdua di depan, katanya botol spiritus tuh tiba-tiba si tutupnya ngebuka sendiri, botolnya terbang ngangkat gitu, langsung nyemburin ke tenda dan langsung nyala sendiri, tiba-tiba kebakar. Sampai segitunya tuh. Kalau sompral di gunung tenda dibakar ini coba. Sama sosoknya yang gak kelihatan, tiba-tiba botolnya terbang, tutupnya ngebuka, disemburin gitu langsung nyala. Tapi untungnya kan di situ kondisi tenda lagi basah gara-gara bekas hujan. Jadi nggak terlalu cepat nyebar apinya, masih keburu dipademin. Kalau saya sendiri ke Gunung Manglayang baru sekali sih kejadian. Lagi sama si Oksa tuh dulu. Malam-malam dia ngajak masang hemok, pas sama saya diantar, baru juga ngebelitin tali. Baru dibelitin banget, di atas pohonnya ada yang ketawa. Suara cewek. Sampai gak berani ngeliat ke atas di situ.
Tapi pokoknya di situ dalam hati lagi ya mikir kalau misalnya suaranya kencang kan berarti jauh katanya. Kalau suaranya kecil berarti mereka dekat. Ini suaranya kencang ya berarti masih jauh mungkin. Jauh. Positive thinking guys. Tapi di situ nggak takut, nggak kabur, nggak lari, malah pasang hemoknya diterusin. Beres yang pohon itu pindah ke pohon sananya. Terus sampai bawa speaker ke situ, bawa kopi, bawa rokok, nongkrong banyakan di situ. Baru berani lihat ke atas itu tadi suara apa. Nah, inti yang sekarang yang mau diceritain tuh cerita ke Gunung Cikuray kemarin lewat jalur Olan. Jadi kita ikut ke rombongan orang lain yang cari muncak barengan gitu. Kalau kita di sini dari Bandung berangkat cuma bertiga. Saya sendiri, Gipari sama Dian, terus ada teman saya Dina. Nah, sebelum muncak, Dina itu bilang kalau misalnya dia nggak kuat gimana, kata saya kalau misalnya nggak kuat ya istirahat, setelah yang capek bukan kamu doang, semuanya juga pasti capek. Yang namanya naik gunung apalagi orang lain coba tas pada gede gitu kan. Malah dia sendiri kemarin mau dikasih pinjam carrier yang Dian, katanya nggak mau terlalu gede, soalnya itu kantong kapasitas 65 liter. Langsung dia nyewa yang 45 liter, tetap aja katanya gede, gak mau bawa barang berat-berat. Soalnya dia pengalaman pertama itu sama saya langsung diajak ke Gunung Cikuray. Tapi ujung-ujungnya di sana ada orang lain yang butuh tasnya, jadi dia pinjem buat masukin barang dia. Jadi Dina muncak gak bawa tas sama sekali. Pokoknya dia bilang kalau misalnya gak kuat ya gitulah, bercanda. Kalau misalnya dia gak kuat, saya pengen digendong. Kata aku kan saya cete bawa tas berat, masa harus gendong kamu cete. Ya gak apa-apa tuh, sudah tambahin aku satu. Tuhnya bener, di gunung dia pas turun kecapean, udah lemes gitu, kakinya pada sakit. Ujung-ujungnya di Dian bawa carrier double langsung, bawa tas 2. Dina jadi beneran digendong sama saya. Tapi ya itu jalannya lagi susah, banyak akal. Jadi kalau misalnya ada jalan yang susah, Dina sama saya turunin dulu, gendong lagi. Nah, sebelum berangkat Dina tuh bilang kalau dia itu lagi main katanya. Gimana, sana boleh nggak naik gunung kalau lagi main? Ini nih. Jadi intinya ini penjelasan buat cewek yang lagi main kalau mau naik gunung. Ya jangankan di gunung lah, yang main juga kan katanya kalau di rumah itu nggak boleh buang pembalut sembarangan. Katanya suka dijilat-jilat lah darahnya sama si rambut panjang itu. Ini di gunung keadaannya. Nah saya mitos, guys. Saya tuh dulu emang pernah sih beberapa kali muncak itu di rombongan saya ada cewek yang lagi main, tapi nggak ada kejadian apa-apa ke mereka. Makanya saya pas Dina bilang lagi main ya saya nggak yakinin dia aja kalau misalnya nggak akan apa-apa lah. Sering saya cerita bawa cewek muncak yang lagi main. Terus kebenarannya pas lagi muncak tuh Dina udah main hari-hari terakhir lah, cuma belum mandi besar doang gitu. Jadi katanya darahnya udah dikit. Soalnya sama saya juga disuruh sok mau ganti pembalut dulu enggak bawa, udah nggak ada darahnya katanya gitu. Terus saya juga pas sebelum berangkat udah bilang kalau misalnya nanti di atas saya mau ada botol yang sebotol besar gitu mau dibacain sama saya, jadi buat minum bareng-bareng biar nggak ya penghalang bala gitu. Tapi saya lupa nggak bikin tuh air minum yang kayak gitu. Nah Dina tuh pas lagi di gunung dia pipis pas nanjak 2 kali, pas mau turun juga 2 kali. Dia bilang jadi katanya emang udah nggak ada darahnya, tapi pas pipis yang kedua ada darahnya. Jadi itu nggak tahu pipis yang mana ya, pokoknya mah ada darahnya gitu. Pas nanjak Dina ngeliat yang hantu yang bolak-balik lari gitu. Dia lihat katanya 3 kali dia bolak-balik lari terus hantunya teh. Tapi nggak kelihatan muka atau itu sosok apa, pokoknya hitam semua kayak anak kecil bolak-balik lari. Dia ngelihat pas malam-malam lagi nanjak, tapi cerita ke sayanya pas turun masih di jalur itu. Jadi saya dalam hati bilang salah, itu diceritainnya lagi di jalur. Nah singkat cerita pas lagi turun tuh ya malam-malam kita keadaan makanan udah pada habis, air tinggal sedikit lagi, rombongan yang lain pada udah turun duluan, kita cuma sisa berlima atau berenam sih? Berenam orang. Sisa 6 orang. Jumlahnya tuh 10 orang, sisanya tuh udah turun semua gitu. Jadi kita itu niat rencananya emang rombongan kita itu ada 15 orang. Yang 5 dari awal udah nggak bareng sama mereka pergi duluan, pulang duluan. Sampai nggak sempet tuh yang namanya kenalan, saling sapa, senyum-senyum, nggak ada sama yang 5-an itu. Padahal itu kita satu grup gitu, jadi satu list dalam pendaftaran si Maksi.
satu grup. Cuman mereka berlima itu cowok semua naik duluan. Kita sisanya 10 orang, 10 orang cewek cewek 2. 2. Berarti 8 orang cowok gitu kan. Terus pas turun si 10 orang itu juga tetap misah, yang lainnya pada turun. Jadi cuma sisa berenam. Nah, pas kita lagi di jalan yang susah, yang licin kan hujan terus tuh ya, lagi malam-malam hujan, jalannya lumpur semua. Yang cepat itu turun Dian sama Tito. Mereka turun berdua. Akhirnya kita di belakang sisa berempat. Saya, Kang Erik, Dini sama Dina. Pas saya tahu kelihatan Dian di bawah udah jauh banget, sama saya disuruh tunggu dulu sebentar soalnya saya takut kenapa-napa. Pas udah mulai bareng, lagi diem kita di gubuk itu ya, di saung lagi diem. Saya itu kan ngerasa kalau misalnya saya sama Dina itu jalannya lama, soalnya Dina kan udah lemas, kakinya katanya pada sakit. Sama saya diajak buat turun duluan. Ayo turun duluan. Berdua nggak apa-apa, pelan aja. Nah, pas saya lanjut berdua, emang di situ Dina udah pelan banget jalannya sambil sama saya dituntun tangannya. Tapi untungnya teman-teman yang di belakang langsung pada ngikutin. Jadi kita barengan lagi, saya paling depan. Nah, jadi di Cikura itu pas udah hampir mau ke base camp, jalannya itu ada bekas ngebentuk rel gitu, bekas ban motor kentang gitu guys, motor motor petani. kentang, motornya yang ngebun di sana, yang mereka bolak-balik itu ngebun, bawa kentang, bawa wortel. Dan posisi itu hujan Malam, wah licinnya kabut, kabut, banyak pokoknya petir, malam. dingin, lapar, pokoknya mah gak ada yang bisa dinikmatin di hari itu. Udah dari semua orang tuh mikirnya gini, pengen cepet pulang gitu. Tapi ya posisinya ya mau gimana lagi, itu alam kan, kita nggak bisa ini, kita harus siap dalam kondisi apapun. Pokoknya mah semua udah terbatas banget, mulai dari ya makanan, semua pakaian, baju semua pada Dan basah. headlamp pun nggak ada. Dan salahnya kita tuh si carrier yang satunya lagi udah dibawa duluan, yang ada headlampnya gitu. Kita nggak ada headlamp, cuman pakai senter Press HP. Kita Iya. turun berlima tapi press HP satu, saya doang yang pegang paling depan. Lama kelamaan udah mulai gelap banget, si Kang Erik baru ngeluarin senter, tapi senternya juga bukan dari press HP, malah dari power bank. Makanya kurang terang banget. Nah, pas lagi jalan barengan gitu, saya paling depan. Tadi yang bekas jalan ban motor itu ada batu tengah-tengah kan, jadi kita itu emang sih di pinggir antara bekas ban motor itu ada jalan buat orang, tapi di situ agak miring terus licin. Kalau misalnya kita jalan di situ ya malah kebanyakan ngerem buat nahan gak kepleset gitu. Jadi milih jalan di tengah. Jadi sepatu itu kerendam sama air, pokoknya parah banget. Ada batu gede, saya ngingetin ke Dina, ini awas ada batu, kata saya teh. Nah, pas lagi jalan lagi, selang 2 menit atau 3 menit Dina baru nanya, tadi bilang apa? Saya agak aneh kan di situ, tadi cuma bilang awas ada batu, tiba-tiba dia nanya tadi ada apa, tapi nanyanya itu ya jaraknya agak lama. Baru sama saya dibilangin enggak, tadi mah itu ada batu. Jalan-jalan lagi tiba-tiba Dina tuh bilang, apaan sih manggil terus ke saya. Di situ saya otomatis kaget lah sambil ngeliat ke belakang ke Dina, tapi di situ saya ya gara-gara panik, bukannya nenangin dia gitu, bilang enggak gitu, misalnya manggil cuma biar ya pengen manggil doang gitu, atau misalnya biar rame, biar ngobrol, bukannya digituin, malah saya bilang apaan, siapa yang manggil, saya bilang gitu. Di situ salahnya. Terus Dina mukul ke dada saya pakai 2 tangan, ih kamu seneng. Padahal di situ saya nggak manggil sama sekali, diam aja jalan terus. Dina ngerasa kalau ada yang manggil-manggil ke dia terus-terusan. Di situ udah kejadian yang janggal guys. Nah, mulai dari situ Dina dari muka udah kelihatan kosong gitu, udah mulai nggak fokus, dia udah kelihatan kayak udah takut. Terus jalan juga dia udah kakinya goyang-goyang gitu, udah kelihatan lemas. Di situ saya pengen gendong dia lagi. Kan jadi pas di tengah jalan tuh Dina nggak mau kalau misalnya dia digendong sama saya, katanya kasihan sama saya gendong dia, terus kasihan juga sama Dian bawa tas 2, makanya tasnya sama saya dibawa lagi. Nah, pas lagi turun itu saya ada rencana buat mau buka tas, mau dikasih lagi ke dia, terus mau gendong Dina. Pas kita banyakan lagi diam, Dina sendiri malah terus aja jalan. Sama saya dipanggil beberapa kali disuruh diam, dia tetap aja lanjut jalan, nggak ngeliat ke belakang sama sekali. Gitu. Jalan terus sama sekali, jalan terus, padahal itu kan gelap. Yang pegang senter kan saya, tapi dia gelap-gelap itu jalan normal, nggak kepleset, nggak ketendang, nggak apa, jalan cepat pokoknya. Kayak nggak sempoyongan atau nggak kelihatan lemes. Aneh di situ. Pas di situ sama saya disamperin, dikejar.
saya tarik tangannya gitu, dia gitu aja terus nangkis. Ini orang kok CT jalannya cepat, terus disuruh diem gak mau sama saya dilihat. Mukanya kan dia itu si Dina tuh posisinya nunduk aja terus. Pas sama saya dilihat, dia melotot, lihat ke bawah tuh sambil melotot terus. Pokoknya udah di situ udah ada pikiran kalau misalnya itu bukan dia. Langsung saya di situ mikirnya takutnya si hantunya punya dendam sama saya, makanya saya suruh Dian buat nggak berhentiin Dina. Dian itu mana CT udah sama Dian dikejar. Dian langsung megang perutnya dari belakang diginiin, dirangkul gini, malah Dian yang kegusur, dia keseret terus ke depan ke bawah sama Dina, kan aneh gitu. Pada itu Dian orang nahan bawa carrier, Dina udah lemes tapi diginiin malah Dian yang kegusur. Dian di situ udah sadar kalau itu bukan Dina, Dian marah sambil bilang sia, selalu diputerin gitu ke belakang. Pas udah diputerin ke belakang, Dina langsung pingsan, langsung nggak sadar, tapi untungnya cepet banget sih itu pingsan, cuma duduk ditepak-tepak pipinya sambil dibangunin baru dia sadar. Nah untungnya nih ya di gunung itu, jadi kalau misalnya suka ada bantuan yang tiba-tiba sih, udah berapa kali ke gunung sering banget kayak gitu, mau bantuan mau apa pokoknya mah rencana kita tuh kalah bagusnya sama rencana Allah. Pokoknya tiba-tiba itu jadi yang asalnya sepi cuma berlima, udah nyangka kalau misalnya di situ udah nggak ada orang lagi, tiba-tiba ada motor 2 ya, motor yang buat panen itu. Tiba-tiba turun, dia nanya kunon eta sana kadewe taekeun. Langsung Dina digendong sama Dian, saya angkat kakinya naikin ke motor. Di situ posisi Dina emang udah kayak yang sadar, dia udah bisa gerak, disuruh angkat kakinya dia nurut ngangkat gitu, tapi cuma ngangkat dikit, makanya sama saya diginiin langsung lemes gitu, sama saya juga diangkat Dian angkat berdua. badannya, diangkat berdua naikin ke motor, saya temenin, saya duduk paling belakang. Jadi posisinya tuh di motor tuh tangan kanan saya rangkul perut Dina gini, ini masih megang HP diginiin ke kiri di dalam jas hujan, posisi kayak gini. Terus itu keadaannya motornya itu nggak ada lampu, makanya si yang bawa motor itu nanya, nyandak senter, iya nyandak pak tina HP cina. Di situ Dina emang si kepalanya tegak gitu tapi dia diem terus. Pas udah mulai turun, lanjut turun, saya ngelihat kepala Dina itu yang asalnya tegak gini tiba-tiba gini, kan itu off-road ya jalannya batu semua, jadi kepala Dina gini-ginian. Cetek kata saya ini udah nggak sadar lagi. Tapi nggak lama dari itu tiba-tiba dia tegak lagi. Saya nyangka kalau misalnya Dina itu udah sadar, makanya di situ saya baca doa tuh ta'ud dulu ya, auzubillahi minasyaitonir rajim gitu, sama baca. Anehnya saya di situ nggak tiba-tiba pengen baca doa masuk WC. Emang sih bukan mikir itu doa buat masuk ke WC-nya, tapi saya kan tahu artinya kalau misalnya itu berlindung dari golongan jin wanita atau cowok gitu kan. Bacain doa itu langsung saya masuk ke doa yang astagfirullah robbal baroya astagfirullah minal khotoya. Maksudnya saya baca doa itu biar Dina itu ngikutin gitu, mau dia ngikutin pakai mulutnya langsung atau di dalam hati ya, pokoknya biar pengen dia istighfar gitu. Tapi tahunya pas saya lagi bacain itu dia malah ketawa. Ketawanya itu singkat banget, gak lama, cuma tapi ya kepalanya gini ke atas, ketawa sombong banget, suara cewek pelan-pelan, hahaha gitu pelan ke atas. CT ini bukan Dina. Beres baca itu saya langsung masuk ke Al-Fatihah. Al-Fatihah beres, dia ketawa lagi, dikasih Al-Ikhlas dia ketawa lagi. Pas dikasih Anas dia udah nggak ketawa lagi. Beres Anas saya lupa tuh nggak bawa surat Al-Falaq di situ. Langsung masuk ke sholawat Al-Fatih. Pas baca sholawat Al-Fatih dia mukul-mukul ke tangan kanan saya lagi ngerangkul gini, dia mukul-mukul gini terus. Tapi di situ saya nggak mau nanya kena apaan sih mukul terus atau misalnya gimana. Pokoknya mah mikir kalau ya itu bukan dia gitu. Jadi fokus baca-baca gitu. Fokus aja baca-baca. Tapi anehnya di situ si yang bawa motor diam aja. Dia pokoknya cuma nyangka itu keadaan darurat, dia pengen bawa motor cepet-cepet sampai, ngebut banget pokoknya parah itu. Fokus bawa motor gelap di jalan batu-batu licin lagi hujan, ngebut. Beres baca sholawat Al-Fatih sekali, saya kasih adan. Pas lagi adan sih dia diem. Adan beres, kasih lagi sholawat Al-Fatih sekali, langsung masuk ke syahadat. Di situ Dina ya sadar terus, tapi pas baru sampai ke base camp, di depan base camp banget di parkiran, langsung pingsan lagi. Makanya saya panggil yang di dalam base camp, ada 2 bapak-bapak yang keluar datang, langsung Dina digotong dimasukin ke dalam. Di situ langsung Dina diurus lah ya, dibuka celananya, diganti pakai samping, diangetin, dikasih kayu putih perutnya,
punggungnya. Dia nggak ngomong sama sekali. Jadi saya di situ mikir